dipisahkan. Baik, kita langsung ke contoh ya. Jadi di sini supaya bisa menyederhanakan ilustrasinya, untuk laporan keuangan seluruh SKPD, anggaplah sudah digabung ya dalam satu kolom ini. Ini yang saya tulis dengan sigma SKPD ya. Lalu PPKD dalam satu kolom tersendiri juga ya. Tuh. Ini untuk realisasi anggaran. Kita mau gabung gitu ya. Ya, sebenarnya dalam prakteknya saudara saya melihat ya, mungkin sudah semua Pemda ya, atau kalaupun belum semua ya, sebagian besar Pemda telah menggunakan aplikasi ya, aplikasi program akuntansi gitu. Jadi barangkali menyusun laporan keuangan konsolidasian juga ya tidak manual murni ya gitu. Namun demikian ya, tentu kita juga harus tahu gitu caranya ya, gitu. Secara manual caranya itu bagaimana gitu, meskipun nantinya dalam prakteknya bisa aja udah dikerjakan oleh aplikasi yang sudah dirancang secara khusus ya. Baik, sebetulnya sederhana saja saudara ya cara menggabungkan laporan keuangan ini ya, tinggal ditambahkan aja ya. PPKD misalnya ada nggak pajak daerah? Nggak ada ya, itu hanya DSKPD. Oke, jadi langsung ke kolom saldo gabungan ya. Kemudian pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PPKD berapa? 3,5. Ada nggak yang dicatat SKPD? Nggak ada. Ya udah langsung ke kolom gabungan ya. Ini memang kalau kita lihat DPA PPKD dan DPA SKPD ini jarang ada yang sama gitu ya akun-akunnya ya. Itu misalnya yang di PAD nih, pendapatan asli daerah ya, pajak retribusi itu kan tidak dianggarkan deh ya, dianggarkannya di SKPD gitu. Yang dianggarkan PPKD paling cuma ini pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan gitu. Jadi nggak ada yang ketemu gitu ya, nggak ada yang ketemu nih di dua kolom ini. Dana perimbangan kan hanya dianggarkan di PPKD, SKPD pasti kosong. Jadi ya udah langsung masuk kolom gabungan gitu. Nah, setelah masuk semua ke kolom gabungan untuk pos pendapatan ini, maka tinggal dijumlah saja ya. Total pendapatan berapa, jumlahkan ya secara vertikal, dan ini harus sama berarti ya dengan penjumlahan secara horizontal antara kolom PPKD dengan kolom SKPD. Oke, kemudian lanjut ke pos belanja ya, belanja tidak langsung, belanja langsung. Ini juga nggak ada nih yang ketemu ini ya. Belanja pegawai hanya ada di SKPD karena memang di PPKD tidak menganggarkan belanja pegawai gitu ya. Dia hanya menganggarkan belanja tidak langsung selain belanja pegawai. Gitu. Sebaliknya di SKPD ya, itu berlaku hal yang sama, tidak ada belanja tidak langsung kecuali belanja pegawai, sehingga nggak ada yang ketemu ya udah nggak ada masalah, langsung cemplungin aja ke kolom saldo gabungan gitu ya. Ya, demikian seterusnya caranya ya, saudara. Belanja langsung kan hanya ada di SKPD ya, langsung cemplungin, lalu setelah semuanya masuk kolom gabungan ya, kemudian ditotalkan ke bawah berapa jumlah belanja. Ya setelah itu seperti biasa ya tandingkan antara total pendapatan dengan total belanja, nanti menghasilkan surplus defisit ya, seperti itu. Nah ini tentunya akan sama nih, penjumlahan ke bawah dengan penjumlahan ke samping harusnya sama ya. Silakan nanti dicek kalau ada yang nggak klop, saya dikasih tahu aja. Sepertinya mungkin ada ya di atas itu yang ada yang belum saya masukin tuh. Tapi secara angka akhir sih kayaknya insya Allah sudah benar. Kemudian lanjut ke pembiayaan ya. Pembiayaan hanya ada di kolom PPKD
Ya, SKPD kan dia tidak punya anggaran pembiayaan ya. Jadi otomatis tidak ada transaksi pembiayaan di SKPD. Ya, ini hanya ada di PPKD sehingga langsung masuk aja ke kolom saldo gabungan ya. Diterusin ke bawah dulu ya. Untuk kolom SKPD ini surplus defisit ya, kemudian pembiayaan netonya 0, berarti diteruskan ke bawah ya, seakan-akan di SKPD juga ada silpa begitu ya, sejumlah sama dengan defisitnya ya. Sekian. Habis itu kemudian ini kemudian ini kan jumlahkan ya ke samping kanan ya. Jadi silpa di PPKD sekian 399 miliar sekian ditambah dengan surplus, tapi ditambah ini dengan angka negatif ya, atau dikurang aja ya, dikurang 358 miliar sekian. Nah, silpa akhirnya yang setelah memperhitungkan defisit dari SKPD ini adalah 40 miliar 360 juta 420 ribu. Nah, ini sebetulnya 40 miliar ini silpa yang sesungguhnya ya di tingkat Pemda gitu. Ya, saya kan di pertemuan sebelumnya, pertemuan 8 malah ya, sudah menjelaskan bahwa silpa ya yang ditampilkan di dalam LRA PPKD itu belum menunjukkan silpa yang sebenarnya di tingkat Pemda ya, tapi ini masih sementara saya bilang gitu ya. Kenapa? Karena belum memperhitungkan surplus defisit dari SKPD. Nah, begitu digabungkan dengan laporan keuangan SKPD baru terlihat nih silpanya terkoreksi yang sebenarnya ada sekian 40 gitu. Ya, jadi silpa yang dilaporkan di PPKD sendiri belum bisa menjadi acuan berapa silpa Pemda. Nah, kalau mau lihat berapa silpa yang sebenarnya ya di laporan keuangan PPKD, jangan lihat silpanya ini, tapi lihat saldo kas di Kasda ya, saldo kas di Kasda yang ada di neraca PPKD. Kemudian diperhitungkan juga dengan saldo kas di bendahara SKPD. Nah, cuma masalahnya kan itu mesti ada data berapa saldo kas di bendahara SKPD ya. Kalau belum ada data itu ya belum juga bisa menghitung berapa silpa sesungguhnya di tingkat Pemda gitu ya. Oke, setelah selesai kita membuat kertas kerja penyusunan LRA gabungan, lalu kita tinggal tuangkan ke format laporan realisasi anggaran. Jadi kalau yang di atas ini baru kertas kerja namanya ya. Itu jangan menyajikan LRA dalam bentuk kertas kerja seperti ini. Ini belum jadi laporan kalau begini ya. Nah, kalau laporan itu ya dalam hal ini LRA ya formatnya kita mempedomani standar akuntansi pemerintahan. Nah, karena format APBD-nya ya dalam hal klasifikasi pos pendapatan dan belanjanya ini masih ada sedikit perbedaan dengan klasifikasi LRA menurut SAP, maka kita akan buat dua format ya. Pertama format APBD yang sesuai dengan APBD-nya, yang kedua nanti akan dikonvert atau akan dikonversi ke format SAP ya. Jadi kalau di APBD ini klasifikasi pendapatan ini kan terbagi ke dalam 3 kelompok ya, pendapatan asli daerah, pendapatan dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ya. Kemudian belanjanya juga kan belanja tidak langsung, belanja langsung. Ya, itu. Oke, silakan disimak di sini ya. Jadi seperti yang sudah kita
pahami di sini formatnya ya, ada nomor, urean, ya, kemudian kolom anggaran, di sini anggaran setelah perubahan ya, kemudian realisasi, kemudian ini lebih kurang ya, atau ya lebih kurang ya, dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran yang lalu. Ini saya kosongkan aja untuk yang realisasi tahun anggaran yang lalu ya. Oke. Nah, ini kan segini nih yang kita isikan dari kertas kerja tadi, kita isikan ke kolom 4 ya, realisasi di kolom 4. Ya, kalau anggaran setelah perubahan kan ini bisa lihat dari apa namanya, dari APBD-nya ya, APBD setelah perubahan. Oke, jadi bisa dipahami saudara ya bahwa LRA gabungan ini merupakan laporan realisasi di tingkat APBD ya, bukan cuma di tingkat dokumen pelaksanaan anggaran yang di level SKPD atau BPKD. Ini sudah laporan realisasi di level APBD. Jadi untuk mengisi kolom anggaran setelah perubahan ini bisa aja langsung ambil angkanya dari APBD gitu ya. Gitu. Kalau APBD-nya misalnya kita butuh, kalau misalnya kita butuh data yang lebih detail lagi gitu ya. Ya yang lebih detail dari APBD itu adalah ini peraturan kepala daerahnya tentang penjabaran APBD. Jadi kalau APBD itu kan ditetapkan dengan peraturan daerah ya, dengan Perda. Perda APBD. Kalau di pusat Undang-Undang APBN. Di Pemda undang-undang itu kan Perda ya, peraturan daerah. Kemudian undang-undang APBN didetailkan lagi kan, didetailkan lagi dengan Perpres ya, Perpres tentang penjabaran APBD. Itu lebih detail lagi. Ya. Bisa dilihat gitu ya, alokasi anggaran untuk setiap satkernya gitu ya. Itu bisa dilihat di penjabaran APBD-nya. Sorry ya, kok koneksinya jelek banget ya. Ya, contoh misalnya dana insentif daerah yang waktu di APBD-nya dia masuk ke lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nanti begitu dibuat LRA dengan format SAP, ya, nah, DID ini kan jadi pindah tuh, yang tadinya di lain-lain pendapatan daerah yang sah, kita reklasifikasikan masuk ke pendapatan transfer. Ya, kebetulan di contoh ini nggak ada ya DID gitu ya. Nah, gitu. Pendapatan transfer ini kan skupnya lebih luas, bukan hanya dana perimbangan ya, termasuk pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang lainnya seperti dana insentif daerah gitu ya. Kemudian mungkin kalau bagi Pemprov yang dapat otonomi khusus masuk juga ke situ ya. Itu dana otonomi khusus ya. Bagi Pemprov DIY ada dana keistimewaan Yogyakarta gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi di lain-lain pendapatan daerah yang sah itu paling tinggal pendapatan hibah ya, pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, mungkin dua itu ya saya kira, tinggal dua itu.
Kemudian di kelompok belanja juga klasifikasinya kan berubah ya. Nah, jadi seperti ini, belanja operasi, belanja modal, terduga, dan belanja transfer. Ya, ini hanya sekedar klasifikasi aja supaya sesuai dengan yang format SAP. Ya. Nah, kalau kita sudah menerapkan, kalau Pemda sudah menerapkan Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang baru itu ya, itu sudah berubah itu format APBD-nya, sudah ngacu ke ini format LRA SAP. Jadi kalau sudah menerapkan Permendagri itu ya saudara, maka Pemda itu tidak perlu menyusun LRA dengan dua versi seperti ini lagi gitu, karena format APBD-nya udah seperti ini ya. Klasifikasinya misalnya pendapatan ya udah seperti ini, terdiri dari PAD ya, pendapatan transfer, lain pendapatan daerah yang sah, belanja operasi, belanja modal, terduga, dan transfer. Jadi udah seperti ini formatnya. Jadi tidak perlu konversi lagi gitu kalau sudah menerapkan Permendagri 77 2020. Karena ada perubahan dari klasifikasi akun-akun APBD-nya ya. Nah, kalau angka-angkanya sih yang terakhir nih, yang angka bottom line silpat akhir tahun anggaran udah pasti sama ya. Sama PBD hasilnya ya, akhir itu masih sama begitu. Penyusunan laporan operasional LO konsolidasian. Ya, pada dasarnya cara mengerjakan kertas kerja LO konsolidasian sama ya dengan yang tadi ya, kertas kerja penyusunan LRA konsolidasian. Ya tinggal digabungin aja. Kalau ada akun yang ketemu gitu ya, di PPKD ada jumlahnya berapa, di SKPD ada jumlahnya berapa, tinggal ditambahkan, lalu setelah itu jumlahnya masuk ke kolom gabungan. Kebetulan di sini belum ada yang ketemu ini ya, di contoh ini maksudnya. Kalau dalam praktek realnya bisa saja misalnya di lain-lain PAD yang sah ya, di PPKD ada misalnya pendapatan bunga atau pendapatan jasa administrasi bank ya, di SKPD juga ada. Nah itu tinggal dijumlahkan aja ya. Kalau misalnya di sini 2, di SKPD 1, ya sudah tinggal dijumlahkan 2 tambah 1 3 masuk kolom gabungan. Jadi sesederhana itu sih kalau teorinya dari menggabungkan ya. Tapi kalau dalam prakteknya saudara menyusun laporan keuangan gabungan secara manual pakai Excel misalnya ya. Bayangkan itu kalau misalnya ada 50 SKPD ya, berarti ada 50 kolom tuh ke samping kanan terus ya, berjejer ya gitu untuk SKPD-nya aja seperti itu. Jadi jangan sampai istilahnya menginput ulang ya. Ya tinggal minta format atau file laporan keuangan dari SKPD, masukkan ya, kalau sudah terkumpul ya tinggal diolah saja ya, menggunakan rumus-rumus yang ada di Excel sebenarnya sudah cukup. Jadi ada pengalaman satu Pemda binaan kami, maksudnya binaan ini pernah kita kasih pelatihan ya, kita kasih bimbingan ya. Nah, mereka nih nggak bikin aplikasi ya, nggak ada yang bisa bikin aplikasi, membeli juga mahal mungkinnya. Jadi kita aja bikin proses akuntansi pakai Excel ya gitu. Jadi cukup jurnal aja, jurnal juga tinggal ini aja, untuk pemilihan akun tuh nggak usah diketik ulang ya, tinggal klik aja, tinggal pilih aja nama akunnya apa. Begitu jurnal udah enter ya, masalah posting ke buku besar, neraca saldo itu udah otomatis gitu ya, bisa dikerjakan dengan aplikasi sederhana dari Excel tadi hingga jadi laporan keuangan tuh ya. Bahkan setelah itu mereka bisa juga menyusun laporan keuangan konsolidasian pakai Excel ya. Alhamdulillah akhirnya jadi
dan kabar gembiranya bukan sekedar jadi, opininya yang diperoleh itu nggak nanggung-nanggung ya, dapat WTP gitu ya, wajar tanpa pengecualian gitu. Jadi sebetulnya aplikasi itu adalah tools aja, alat aja gitu ya, nggak harus dengan aplikasi yang canggih gitu ya. Kalau pengelolaan keuangan daerahnya itu udah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam eh, peraturan gitu ya, nggak usah takut. Nah, buktinya ada Pemda yang cuma pakai Excel dalam menyusun laporan keuangan entitas akuntansi maupun entitas pelaporan, ya kan? Itu bisa tuh dapat PTP. Ya. Baik, kalau LO ini kan cuma pendapatan dan beban ya, saudara. Tidak ada pembiayaan. Ya. Jadi transaksi investasi, penarikan pinjaman, pembayaran pinjaman itu tentu tidak masuk LO karena itu bukan pendapatan, bukan beban, tapi pembiayaan. Nah, kalau pendapatan bunganya dari investasi masuk ke sini, ya. Beban bunganya dari terkait dengan pinjaman atau surat utang masuk ke sini. Tapi pembayaran pokok pinjamannya atau penerimaan pinjamannya itu transaksi pembiayaan, tidak masuk ke LO, ya. Itu penyertaan modal, investasinya itu pembiayaan, ya, yang cuma masuk di LRA tapi di LO tidak. Tapi begitu menerima pendapatan bunga atau pendapatan dividen ya dari investasi, nah ini baru masuk ke LO. Ya seperti ini. Jadi LO itu kan sering saya ingetin ini kalau di dalam laporan keuangan perusahaan ini identik dengan laporan rugi laba ya, laporan rugi laba. Baik begitu saudara ya. Tas kerja penyusunan LO lalu kita tuangkan ke format LO yang sesuai ketentuan ya. Ya, semua komponen laporan keuangan kan disusun secara komparatif ya. Akhir tahun ini dibandingkan dengan akhir tahun lalu gitu. Nah, kalau LO ini tentu tidak dibandingkan dengan aduh sorry ya, ini keluar masuk keluar masuk ini. Koneksinya lagi nggak bagus sebenarnya. Kalau kuotanya sih masih banyak. Ini jaringannya nggak bagus. Ya, jadi saudara, kalau LO itu tidak dibandingkan dengan anggarannya ya, karena anggaran kan masih disusun basis kas. Ya. Kalau LO basis akrual. Ya. Sementara kalau LRA, ya otomatis ngikutin APBD-nya. Karena APBD-nya masih disusun basis kas, maka LRA-nya masih disusun basis kas juga. Gitu. Ya, kalau LO ini jadi kalau format LO ini sudah ini ya, sudah sesuai dengan format SAP ya, karena tidak dibandingkan dengan APBD-nya sehingga tidak perlu membuat format LO dengan format APBD ya, sesuai dengan format APBD. Gitu. Sehingga ini beda dengan LRA tadi. Kalau LRA kan kita konversi ya dari format APBD ke format SAP. Kalau LO ini kan nggak ada LO dengan format APBD, nggak ada ya gitu. Jadi udah sekali jadi udah ya, udah sesuai formatnya dengan LO SAP. Oke ya, ketemu nih surplus defisit mana? Nah, ini yang kasih kosong ini memang belum terisi datanya ya. Ini kejar tayang ya, bikin bukunya. Oke, berikutnya neraca konsolidasian. Nah, ini agak sedikit ini ya, beda nih caranya ya. Dalam hal apa bedanya? Dalam hal ada akun yang dieliminasi.
Karena di dalam neraca ini kan ada akun resiprokal ya. Akun resiprokal ini kan akun sementara sebetulnya. Ya, gitu. Nah, kita lihat di sini di kelompok aset ya, itu ada akun RK Sigma SKPD. Ya. Kan RK SKPD itu kan pasti banyak ya, sejumlah SKPD-nya. RK Dinas Kesehatan, RK Dinas Pendidikan, RK Dinas Perhubungan dan seterusnya. Sebanyak entitas akuntansi atau pengguna anggaran yang ada di Pemda itu ya. Ya, gabungkan aja jadi sekian. Nah, jumlah sekian ini tentunya harus sama dengan sigma akun RK PPKD ini. Ya. Itu harusnya sama, ya. Jadi sebelum dilakukan penyusunan laporan keuangan konsolidasian, ya, dalam hal ini neraca konsolidasian, tentu harus ada rekonsiliasi dulu gitu ya. Nah, kalau belum sama ya harus dicari ya apa yang menyebabkan perbedaan antara saldo RKSKPD dengan RK PPKD ya. Oke, jadi ini intinya dalam kertas kerja ini ya, pertama akun aset, kewajiban dan ekuitas PPKD digabung dengan punyanya SKPD, masuk ke kolom gabungan ya, kecuali untuk akun RKSKPD ini nggak boleh masuk ke kolom gabungan, ini harus dieliminasi dengan akun RKPPKD ya gitu. Nah, untuk akun RKSKPD ini jumlahnya di debit apa di kredit, saudara? Ya, kalau lihat ke atas kan ini nggak saya split apa debit apa kredit ya. Dianggap sudah tahu kalau aset itu kan debit kan, akumulasi penyusutan ya kredit kan gitu. Utang kredit, ekuitas kredit. Nah, baru di kolom eliminasi ini saya split ada debit ada kredit. Ya, jadi RKPPK SKPD ini di sini kan saya taruh untuk eliminasinya di kolom kredit. Ya, berarti akun RK SKPD ini posisinya di mana? Di debit ya, posisinya di debit. Nah, ini kayak bikin jurnal penutup, saudara. Kayak bikin jurnal penutup. Akun yang saldonya di debit ya kemudian dikreditkan saldonya. Nah, dengan jurnal penutup itu maka begitu diposting ke buku besar, saldo akun ini akan menjadi 0. Ya, karena ada entry jurnal ya di posisi yang berlawanan gitu. Jadi kalau RKSKPD ini saldonya di debit, maka ketika dieliminasi ini ditaruh jumlah yang sama di sisi kredit sehingga ini nanti menjadi nihil ya, di kolom gabungan menjadi kosong nilainya. Kemudian RKPPKD juga ya RKPPKD ditaruh di sebelah debit. Ini berarti saldo RKPPKD ini di sisi kredit gitu ya. Sehingga begitu dijumlahkan ke kanan gitu ya. Nah, ini udah habis nih. Ya, saldonya udah habis gitu. Ya, begitu saudara ya. Jadi kalau RKPPKD ini kan akunnya yang dimiliki oleh si PPKD ya. Itu adanya ditaruhnya di kelompok aset. Sedangkan RKPPKD adanya di SKPD ditaruh di ekuitas ya. Oke ya, setelah itu kita susunkan LPE dulu. Nah, nampak kalau di LPE ini tingkat Pemda ya, ini sudah nggak ada lagi akun resiprokal, saudara. Nah, seperti ini. Kemudian setelah dapat saldo ekuitas akhir, ini dibawa ke neraca. Bawa ke neraca sebagai ekuitas akhir. Nah, nanti kita hitung kalau total aset sudah sama dengan total kewajiban dan ekuitas, ya kemungkinan besar neraca kita sudah benar. Ya, seperti ini. Jadi kita tuangkan dari kertas kerja ke sini. Ya. Oke, seperti itu ya saudara. Sebelum saya jelaskan laporan arus kas, barangkali ada yang ditanyakan dulu, silakan ya. Kalau
ada pertanyaan silakan. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kita perlu bikin neraca saldo nggak Pak? Kenapa? Kita perlu membuat neraca saldo nggak Pak di penjurnal ini, di pembukaan ini, konsolidasi? Neraca saldo. Iya. Ya, kalau bikin neraca saldo, ya saudara bisa bayangin ya, ada 50 SKPD misalnya, ya, wah berat banget itu, ya. Kolom ke kanannya itu panjang sekali gitu, ya. Jadi boleh aja sih, boleh aja ya bikin kolom bikin neraca saldo dulu ya, neraca saldo itu ya yang memuat kumpulan akun-akun buku besar ya berikut saldonya ya. Itu mulai dari akun aset, kewajiban, ekuitas gitu ya, pendapatan, belanja dan seterusnya sampai akun-akun LO masuk di situ. Itu boleh juga nggak masalah ya. Ya gitu. Bisa juga start dari situ. Ini kan untuk menyederhanakan ilustrasi aja saya ya. Jadi langsung masuk kertas kerja aja gitu kalau saya. Ya, oke. Ada lagi? Ya Pak. Terima kasih. Ya. Baik, kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita lanjut ke laporan arus kas. Jadi laporan arus kas ini, saudara, ya, untuk menjelaskan perubahan posisi kas, ya, sebagaimana kita lihat di neraca tadi, ya. Ini untuk posisi kas ini kan per 31 Desember 2013 itu jumlahnya sekian. Untuk kas di bendera penerimaan SKPD, kas di bendera pengeluaran SKPD sudah 0. Artinya sudah di-store ke Kasda semua ya. Nah, inilah silpa ya. Silpa itu sekian ya. Cuman kalau ada utang PFK ya maka silpa sama dengan total kas ini dikurangi utang PFK. Gitu. Kalau utang PFK-nya nggak ada berarti jumlah kas di Kasda ini atau jumlah dari total kas ini sama dengan silpa. Nah, ini kalau misalnya data saldo kas akhir tahun 2012 ini saya isi, saudara, maka kolom kenaikan penurunan itu bisa saya isi. Ya. Jadi kalau misalnya katakanlah saldo kas 2013 itu 1000 gitu ya. Kemudian akhir 2012 800. Berarti ada kenaikan berapa? Ada kenaikan 200 ya. Ada kenaikan 200. Nah, kenaikan 200-nya itu dari mana saja? Itu dijelaskan di dalam laporan arus kas ini gitu. Ya. Nah, laporan arus kas itu hanya disusun di tingkat Pemda. Ya, hanya disusun di tingkat Pemda. Aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas transitoris ya. Kalau yang sebelumnya ya saudara, bedanya ya yang nomor 2 nih, yang sebelumnya aktivitas investasi non keuangan. Ya, sekarang menjadi aktivitas investasi. Aktivitas investasi di sini isinya adalah belanja modal, saudara. Itu untuk pengeluaran kasnya belanja modal. Kalau penerimaan kasnya itu dari penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Misalnya ada
peralatan mesin kantor yang sudah dihapuskan kemudian dilelang ya atau dijual, ini kan menghasilkan penerimaan. Nah, itu masuk sebagai arus kas masuk dari aktivitas investasi non keuangan ya. Begitu. Jadi cuma itu aja yang sebelumnya yang diatur di SAP berbasis CTA. Nah, sekarang ada perubahan, bukan cuman belanja modal dan penjualan BMD maaf ya, barang milik daerah yang dihapuskan ya. Tapi juga termasuk misalnya dari kalau ada penyertaan modal investasi jangka panjang yang menengah itu juga masuk ke dalam arus kas investasi ini. Kalau ada investasi yang diprivatisasi atau dijual ya masuk ke aktivitas investasi ini. Jadi ini tapi bukan investasi yang jangka pendek ya, ini yang jangka panjang. Itu bedanya. Nah, sehingga di nomor 3 ini juga ada perubahan nih namanya. Yang sebelumnya di SAP sebelumnya berbasis CTA itu aktivitas pembiayaan namanya, sedangkan yang SAP akrual sekarang namanya aktivitas pendanaan. Kemudian yang nomor 4 aktivitas non anggaran, yang sekarang aktivitas transitoris. Meskipun yang transitoris ini isinya sebagian besar sama ya dengan yang sebelumnya. Isinya transaksi non anggaran atau sering juga disebut transaksi PFK, perhitungan pihak ketiga. Ya, kayak pemotongan pemungutan PPh PPN ya oleh bendahara, kemudian distor ke kas negara. Nah, kalau ada uang potongan PPh PPN yang belum distorkan ke kas negara, ini masuk nih dalam laporan arus kas itu. Ada arus kas masuk, arus kas keluar. Meskipun ini di LRA tidak masuk gitu ya, karena non anggaran, bukan pendapatan, bukan belanja, bukan pembiayaan kan kalau transaksi PFK itu. Tapi kan mempengaruhi kas. Ya, terlebih kalau ada uang PFK ya yang udah dipotong, dipungut oleh bendahara tetapi belum distorkan ke pihak ketiga, sehingga ini mempengaruhi jumlah kas. Oleh karena itu ini harus masuk laporan arus kas ini ya. Oke, kita langsung lihat contohnya. Nah, ini. Jadi kalau untuk nyusun arus kas dari aktivitas operasi, ini datanya tinggal ambil aja dari LRA, saudara. Lihat arus kas masuknya, ini kan diambil dari pos pendapatan ini, pos pendapatan semuanya. Nah, kecuali kalau ada misalnya lain-lain PAD yang sah yang berasal dari penjualan barang milik daerah yang telah dihapuskan biasanya ya itu jangan masuk ke operasi ini ya, tapi masuknya ke tadi aktivitas investasi nih kayak ini penerimaan penjualan yang tetap ya. Kalau ada pendapatan dari penjualan yang tetap biasanya yang sudah dihapuskan gitu ya. Itu. Demikian juga arus kas keluarnya ambil dari LRA gitu ya. Untuk pembayaran belanjanya ya itu semua belanja masuk ke arus kas keluar kecuali belanja modal ya, karena belanja modal masuk ke aktivitas investasi gitu ya. Jadi ke setiap aktivitas kemudian dinetkan jumlah arus kas masuk dikurangi jumlah arus kas keluar ya, sehingga ketemu di situ arus kas bersih dari aktivitas operasi berapa. Kemudian aktivitas investasi ya, arus kas masuk, arus kas keluar. Arus kas masuk dan keluar di samping yang terkait dengan BMD tadi, aset tetap atau aset lainnya ya. Juga ada investasi yang lain, misalnya penyertaan modal, pembentukan dana cadangan ya. Itu kalau ada pembentukan dana cadangan berarti kan ini arus kas keluar. Penyertaan modal berarti kan arus kas keluar gitu ya. Nah, sebaliknya kalau dana cadangan ini dicairkan berarti masuk ke arus kas masuk. Nah, kalau ada penyertaan modal yang diprivatisasi berarti ini kan jadi masuk ke arus kas masuk begitu ya. Nah, cuma kebetulan dalam contoh ini ya yang arus kas masuknya dari aktivitas investasi ini hanya berasal dari penjualan aset tetap ya. Ini maksudnya penjualan aset tetap yang sudah dihapuskan saudara ya, karena sudah nggak dipakai lagi kan itu biasanya dihapuskan di lelang. Kemudian aktivitas pendanaan ini hanya berasal dari pinjaman aja atau penerbitan surat utang ya. Itu arus kas masuk kalau menarik pinjaman atau menerbitkan surat utang, arus kas keluar kalau ada
pembayaran pokok pinjaman atau surat utang yang jatuh tempo yang sudah dibayar, masuk arus kas keluar. Dan dihitung berapa arus kas bersih dari setiap aktivitas tadi. Yang terakhir, arus kas dari aktivitas transitoris, biasanya ini ya arus kas masuk, penerimaan uang perhitungan pihak ketiga, seperti pemotongan atau pemungutan PPh, PPN, kemudian pemotongan iuran taspen ya dari gaji pegawai setiap bulannya ya. Juga pemotongan BPJS, iuran BPJS dari gaji pegawai. Itu transisi pihak ketiga. Nah, kemudian setelah itu kita jumlah berapa kenaikan penurunan bersih kas selama periode ya. Ini kan ada 4 aktivitas tuh ya. Nah, jumlahkan tuh jumlah arus kas bersih dari setiap aktivitas dijumlahkan, taruh di sini. Nah, kemudian kita kasih judul kenaikan penurunan bersih kas selama periode. Nah, ini tentunya harus klop dengan kenaikan penurunan kas di neraca gitu. Laporan arus kas ini kan menjelaskan perubahan kas di neraca, sehingga harus klop. Kalau di neraca ada kenaikan sekian, maka jumlah tadi harus klop ya dengan jumlah kenaikan bersih kas ya yang dilakukan arus kas ini sekian. Ya gitu. Kemudian tambah saldo awal kas ya. Saldo awal kas ini dari mana? Ya, kita bisa lihat dari neraca saldo awal tahun. Kan di di soal mungkin datanya ada tadi ya, coba dicek ya. Ini saldo awal kas sekian, saldo akhir kas sekian. Saya masukkan di sini nih ya. Jadi asumsikan di laporan arus kas akhir tahun lalu, saldo kas akhir itu sekian, 35.750.654. Ini kan menjadi saldo awal ya, menjadi saldo awal kas tahun ini gitu. Ya. Ditambah dengan kenaikan kas bersih selama satu periode sama dengan saldo akhir kas dari periode ini. Nah, ini saldo akhir kas di laporan arus kas tentunya harus sama dengan saldo akhir kas di neraca akhir tahun ini ya. Oke, ada pertanyaan, saudara? Kalau nggak ada, ini untuk soal latihannya dikerjakan dan di submit ya, jawabannya ke LMS. Saya udah bukakan itunya slotnya ya. Seperti biasa kalau PR dikumpulkan paling lambat 1 hari sebelum kuliah, tapi pastinya dicek. Yang saya minta dikerjakan sekarang ini problem 1 ya. Silakan saya kasih waktu 30 menit ya. 30 menit waktunya. Oh ya, udah screenshot belum ya? Tolong screenshot ya. Sudah, Pak. Oke.
Lihat tayangannya. Sudah, Pak. Ya. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1, berapa saldo RK PPKD? Itu kita bisa defisit LRA. Ya, datanya kan sudah ada nih, pendapatan LRA berapa ya, dikurangi belanjanya, maka kita dapatkan ini defisit sebesar 253 miliar 17.454 ya. Nah, ini kan kalau misalnya seluruh pendapatan yang diterima bendahara penerimaan itu udah di-store ke Kasda dan seluruh sisa UP atau TU sudah di-store ke Kasda, maka RKPPKD ini akan sama dengan surplus defisit LRA ya. Kalau di sini defisit ya, berarti ya karena apa? Karena kalau ya kita ingat kalau SKPD membayar belanja ya pasti RK debitnya kan beban ya, beban kecuali kalau belanja modal ya debitnya ke aset. Nah, kreditnya kan RKPPKD. Sebaliknya kalau ada setoran pendapatan ke Kasda, RKPPKD kan di debit ya, kreditnya ke akun pendapatan gitu ya. Nah, itu kalau yang di-store langsung oleh si pembayar ke Kasda. Tapi kalau yang di-store lewat bendahara penerimaan, tentunya kreditnya ke kas di bendahara penerimaan, kan gitu ya. Nah, rupanya di soal ini masih ada saldo di bendahara penerimaan ya yang berasal dari pendapatan yang belum di-store ke Kasda ya. Dan juga ada sisa UP yang belum di-store ke Kasda gitu ya. Nah, di sini yang kalau ada saldo kas di bendahara itu sebagian berasal dari uang potongan pajak karena itu bukan apa namanya haknya daerah ya yang dimana itu harus di-store ke kas negara ya, maka itu tidak perlu diperhitungkan di dalam RKPPKD ini, dalam menghitung RKPPKD ini, karena memang ketika kita membuat jurnal penerimaan maupun penyetoran uang PEP itu kan tidak melibatkan akun RKPPKD gitu ya. Gitu. Nah, jadi kemudian untuk menghitung RKPPKD ini, maka kemudian saldo kas di bendahara penerimaan ditambahkan ke defisit ya. Nah, defisit meskipun defisit di sini nggak usah kasih dalam perhitungan RKPPKD, nggak usah pakai tanda negatif ya, gini aja gitu ya. Pokoknya mau surplus mau defisit, nah seperti ini rumusnya. Ditambah ya. Ini ya ditambah saldo kas di bendahara penerimaan dan ditambah sisa UP ya yang masih belum di store. Maka ini dapat RKPPKD. Ya, kenapa ditambah? Ya kalau kita menghitungnya dibalik, misalnya data yang sudah diketahui RKPPKD ya, kita disuruh hitung berapa surplus defisit LRA. Ya, maka perhitungannya dibalik. RKPPKD ini akan dikurangi dengan sisa UP yang belum di-store, akan dikurangi gitu kan oleh uang pendapatan yang belum di-store oleh bendahara penerimaan. Ya, gitu. Kenapa dikurangi? Kan kalau misalnya sisa UP di-store, bagaimana jurnalnya? RKPPKD pada kas di bendahara pengeluaran. Ya, kalau sisa kas di bendahara pendapatan di-store ke Kasda, bagaimana jurnalnya? Debit RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan. Nah, dari situ ya logikanya kita ambil. Nah, cuman untuk menjawab nomor 2 ya, itu ya tentunya harus jawab dulu nomor 3 gitu ya. Gitu. Karena ini kan apa namanya? Data yang ada itu data akhir tahun ya. Data akhir tahun. Kita hitung dulu yang nomor 3 gitu. Yang nomor 3 ekuitas akhir tahunnya ini kan di data sudah ada aset akhir tahun dan kewajiban akhir tahun ya. Gitu.
Udah langsung tuh bisa dihitung ekuitas akhir tahunnya sekian, ya. Nah, ini jadi ibaratnya ini kalau orang jalan tuh jalannya mundur gitu, ya. Jadi dihitung dulu angka yang di belakang berapa baru maju ke depan. Gitu. Nah, setelah itu kan untuk menghitung ekuitas akhir itu kan ekuitas awal ya ditambah dikurang surplus defisit LO ya ditambah dikurang RK PPKD. Nah, surplus defisit LO bisa kita hitung in defisit ya. RK PPKD tadi sudah bisa dihitung juga ya di jawaban nomor 1 ini ya. Lalu kita selisihkan nih. Defisit debit kan? Ya. RKPPKD-nya kredit. Ya, berapa selisihnya? 45. Ya, 45. Nah, untuk menghitung ekuitas awal berdasarkan ekuitas akhir, berarti ini ditambah atau dikurang? Dikurang kan? Dikurang. Ya. Ketemu ekuitas awal. Kalau biasanya kita nyusun LPE itu kan ekuitas awal gitu kan ditambah RKPPKD kalau kredit kan dikurangi defisit gitu kan atau ini ditambah dengan selisih lebih antara RKPPKD dengan surplus defisit LO tuh ya baru ketemu ekuitas akhir cuma ini kan ngitungnya dibalik ya ngitungnya dibalik berarti secara matematis ekuitas akhir dikurangi 45 ini baru ketemu ekuitas awal tahun ya. Itu ya, gimana jawabannya? Sama semua saudara? Atau ada yang beda? Ya, ada pertanyaan? Jelas? Kalau nggak ada pertanyaan, ya saya anggap jelas ya. Baik ya, ini masih ada waktu sekitar 20 menitan lagi. Ya, silakan dimanfaatkan saja untuk menjawab soal pertanyaan yang tadi saya tugaskan ya. Itu ya lebih cepat sih lebih baik ya. Syukur kalau paling mungkin 20 menit juga selesai itu ya. Kalau mau dikerjakan sekarang 20 menit selesai, langsung saudara submit ke LMS. Ya. Demikian